Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis kabel fiber optik, definisi, struktur, prinsip kerja, dan aplikasinya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi fiber optik atau serat optik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian fiber optik. Fiber optik adalah sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang atau serat kaca atau plastik. Kabel fiber optik mampu mentransmisi pesan modulasi gelombang cahaya. Lalu kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian kabel fiber optik. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, di sana ada yang dinamakan dengan outer jacket atau kabel jaket lapisan luar atau selubungan berbahan plastik yang bertujuan untuk melindungi kabel dari bahaya lingkungan. Lalu kemudian yang berikutnya ada string member, adalah elemen penguat yang berfungsi untuk memberikan kekuatan mekanis dan perlindungan tambahan pada kabel, terutama terhadap tekanan fisik, tarikan dan tekukan saat pemasangan atau saat digunakan di lapangan. Lalu kemudian ada yang dinamakan dengan coating. Nah, di sini coating adalah lapisan pelindung yang melapisi inti serat optik atau core dan cladding. Nah, fungsi utama dari coating ini adalah untuk melindungi serat optik dari berbagai faktor eksternal yang bisa merusak atau menurunkan kualitas transmisi sinyal cahaya, misalnya seperti kelembapan. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan cladding. Nah, cladding ini fungsinya adalah sebagai pelindung core, sekaligus menjadi cermin yang terpancar keluar kembali ke dalam core. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan core. Nah, fungsi dari core adalah sebagai tempat berlangsungnya perambatan cahaya dari satu ujung ke ujung kabel lainnya, sehingga proses cahaya dapat dilakukan. Nah, lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja fiber optik. Nah, untuk prinsip kerja fiber optik ini bisa kita lihat pada video pertemuan berikutnya, atau bisa juga kita mengklik tautan di bawah ini. Nah, kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang peralatan-peralatan fiber optik. Di antaranya yaitu ada yang dinamakan fusion splicer. Nah, alat ini fungsinya adalah untuk menyambungkan core serat optik. Lalu kemudian ada stripper. Nah, di sini fungsinya untuk memotong atau mengupas kulit pelindung kabel serat optik. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan pigtail. Nah, pigtail ini adalah kabel fiber optik yang memiliki konektor di ujungnya yang kemudian disambungkan dengan kabel fiber optik lainnya yang belum memiliki konektor. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan cleaver. Nah, di sini fungsinya untuk memotong core fiber optik. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan kabel patch core, yaitu sebuah kabel fiber optik yang terpasang konektor pada kedua ujung kabel. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan OTB, Optical Transmission Box, adalah terminasi fiber optik yang ada pada rak atau kotak. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan OPM, Optical Power Meter. Nah, di sini untuk mengetahui seberapa kuat daya dari sinyal cahaya yang sudah masuk. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang dinamakan dengan OTDR, Optical Time Domain Reflectometer, untuk mendeteksi komunitas atau himpunan suatu kabel serat optik. Lalu kemudian yang berikutnya ada tisu dan alkohol. Nah, di sini fungsinya untuk membersihkan core FO dari sisa cladding dan debu yang masih menempel. Nah, lalu kemudian yang berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kabel fiber optik. Di antaranya yaitu fiber optik single mode, adalah jenis fiber optik yang memiliki inti core yang relatif kecil dan diameter sekitar 9 mikron. Lalu kemudian yang berikutnya ada fiber optik multimode, adalah jenis fiber optik yang memiliki inti core yang lebih besar dibandingkan single mode, yakni berdiameter sekitar 62,5 mikron. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan fiber optik berdasarkan
desain dan instalasinya. Di antaranya yang pertama kabel DAC atau DAC kabel adalah jenis kabel fiber optik yang dirancang khusus untuk pemasangan di dalam saluran atau DAC di bawah permukaan tanah. Kabel jenis ini memiliki lapisan pelindung yang kuat untuk melindungi inti serat optik dari tekanan mekanis dan kondisi lingkungan yang ekstrim, seperti kelembapan, suhu, dan kontaminasi tanah. Lalu kemudian yang berikutnya ada kabel direct atau BUD. Adalah jenis kabel yang dirancang khusus untuk ditanam langsung di bawah tanah tanpa memerlukan pelindung tambahan seperti DAC atau pipa pelindung. Direct kabel ini dilengkapi dengan pelindung yang lebih kuat dibandingkan dengan jenis kabel fiber optik lainnya, agar dapat menahan kondisi lingkungan yang keras dan tekanan dari tanah. Kemudian yang berikutnya ada kabel serial. Adalah kabel berinsulasi, biasanya berisi semua konduktor yang diperlukan untuk sistem distribusi listrik atau saluran telekomunikasi. Lalu kemudian yang berikutnya ada submarine kabel. Adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk menghubungkan telekomunikasi antar negara-negara. Lalu yang berikutnya ada indoor kabel. Nah, indoor kabel adalah jenis kabel jaringan yang terutama digunakan di dalam ruangan. Nah, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari kabel fiber optik. Di antaranya yaitu untuk transmisi jarak jauh, kapasitas sangat besar, ukuran ramping, terbatas dari gangguan sinyal elektromagnetik, minim resiko kehilangan data, dan terhindar dari konsleting listrik. Lalu kemudian selanjutnya kekurangan dari kabel fiber optik. Harga fiber optik masih terlalu mahal, lalu kemudian bisa menyerap hidrogen sehingga dapat menyebabkan kehilangan data, tidak dapat diinstal dalam jalur berbelok secara tajam atau menyudut. Kemudian jika rusak, perbaikan instalasi memerlukan tenaga yang ahli di bidang ini. Nah, jadi itulah sekilas tentang kabel fiber optik. Untuk prinsip kerja fiber optik dan bagaimana cara memasangkan konektor pada kabel fiber optik bisa dilihat pada video atau pertemuan berikutnya. Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi ya.